Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu semuanya ya. Welcome back to my channel. Pada video kali ini saya akan melanjutkan mereview All New NMAX 2021. Jangan lupa sebelum menyaksikan video ini silahkan klik tombol like and subscribe agar saya semakin bersemangat untuk memberikan informasi tentang dunia otomotif kepada teman-teman semua. Oke, selamat menyaksikan. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Sebelum kita review, kita lihat pemandangan sekitar yuk. Nah, ini pemandangan sekitar di tempat saya. Alhamdulillah sore hari ini udara sangat sejuk ya, dikelilingi dengan hijaunya rerumputan, menambah semangat ya. Seperti janji saya kemarin bahwa saya akan memberikan review mengenai apa aja sih kekurangan atau kelemahan dari NMAX 2021 ini ya, biar fair ya, karena kemarin kan kita udah bahas mengenai kelebihan. Jadi saya akan mengupas tuntas mengenai kekurangan ataupun kelemahan yang saya temukan selama mengendarai NMAX 2021 ini ya. Jadi beberapa kelemahan ini mungkin nantinya bisa dijadikan oleh pabrikan untuk melakukan improvement atau upgrade pada produk faceliftnya ya, sehingga nantinya Yamaha NMAX ini bisa semakin bagus dan berkualitas serta sesuai dengan ekspektasi ataupun keinginan dari pemakai NMAX itu sendiri. Oke, akan kita kupas satu persatu. Let's check it out. Kelemahan pertama yang saya rasakan adalah suspensi belakang cukup keras ya, apalagi ketika dikendarai sendiri. Jadi meskipun ini sudah pakai tabung ya, namun feel yang saya rasakan ini kok cukup keras ketika dipakai sendiri. Namun ketika saya pakai berboncengan rasanya sudah agak empuk ya, namun overall yang saya rasakan adalah cukup keras. Jadi shock ini lebih cocok dipakai untuk berboncengan ya, namun ketika dipakai sendiri rasanya cukup keras. Jadi sebaiknya sih kalau pengen empuk, seperti saran dari teman-teman ya, lebih baik diganti dengan shocknya Yamaha X-Max atau shock merek lain yang lebih empuk, karena natural dari shock breaker belakang ini sepertinya lebih cocok dipakai untuk berboncengan seperti itu. Kelemahan selanjutnya adalah pada spakbor depan ya. Jadi secara overall spakbor depan ini udah bagus ya, desainnya udah bagus, materialnya juga tebal, paintingnya bagus. Namun menurut saya ini terlalu pendek ya. Jadi ketika hujan dan kita lewat genangan air, kotoran atau cipratan air itu sangat liar ya. Jadi bisa naik sampai ke atas nih kotorannya. Jadi bahkan sampai ke kabel-kabel di dalam dan sasisnya ya ikut kotor. Jadi karena spakbornya ini terlalu pendek, kotoran itu mudah sekali nyiprat ke atas. Nah, saran dari beberapa teman di grup NMAX, diberikan tambahan spakbor ya, di sininya nanti perlu dipasang spakbor tambahan ya, di tambahan gitu aja. Nah, masukan sih buat Yamaha next untuk produk faceliftnya diberikan tambahan, sehingga pemakai atau user tidak perlu repot-repot lagi untuk membeli spakbor tambahan seperti itu ya. Jadi ini merupakan kekurangan selanjutnya. Kekurangan lain yang saya temukan adalah anak kunci dari keyless Yamaha NMAX ini hanya dikasih satu ya untuk bawaannya. Jadi kondisi ini akan menyusahkan ketika kita kehabisan baterai, lupa naruh ataupun hilang ya, karena kalau udah hilang kita harus ke dealer Yamaha untuk membuat duplikatnya, dan itu pun kena biaya yang cukup mahal ya. Kemarin saya tanya sekitar 500.000. Sedangkan kompetitor dari NMAX ini sendiri bisa memberikan dua. Kenapa kok NMAX tidak
memberikan 2 aja, karena bagi user juga akan lebih memudahkan dan lebih nyaman ya, karena bisa terhindar dari ketakutan atau kekhawatiran ketika baterai dari keyless ini habis, ataupun ketika hilang ataupun terselip dan sebagainya. Ketika kita dapat satu dan itu hilang ataupun istilahnya kehabisan baterai, maka kita akan kesulitan. Meskipun dari Yamaha sendiri sudah ada solusi dengan menggunakan mode darurat, namun ketika usernya kurang bisa menggunakan, maka itu akan cukup menyusahkan ya, terutama ketika yang menggunakan adalah orang tua yang kurang paham mengenai teknologi. Jadi masukan buat Yamaha sih sebaiknya untuk keyless bawaan ini diberikan 2 ya, sehingga user bisa lebih merasa nyaman atau tidak khawatir ketika terjadi kehabisan baterai ataupun kondisi kehilangan dari salah satu anak kunci keyless ini kan. Kemudian kekurangan yang saya temukan adalah pada kompartemen atau bagasi depannya. Jadi ini udah bagus ya, udah luas, bisa saya masukin botol ya. Namun ini untuk bagasi depan ini tidak ada tutupnya ya, padahal di dalam juga udah ada power outlet. Jadi dikhawatirkan kalau kena hujan atau air nanti bisa gampang konslet ya. Apalagi kita juga misal kita mau ngecas HP itu terus nggak tertutup, jadi kita kurang safety juga ya, karena nggak ada tutupnya. Padahal di sebelah kanan yang nggak ada power outlet itu ada tutupnya. Jadi kenapa kok yang bagian kiri yang sebenarnya lebih kita perlukan karena ada fungsi untuk ngecas HP malah nggak ada tutup. Jadi saya pikir ini lebih urgent untuk diberikan tutup, sehingga kalau kita mau ngecas HP ataupun naruh barang, kita akan merasa lebih safety, seperti itu ya. Kekurangan lain yang saya temukan adalah pada display speedometer ya. Jadi kalau kita lihat di saudaranya yang lain, di Yamaha Aerox ataupun adiknya ya, Yamaha Lexi, displaynya mereka sudah negatif display ya. Jadi warna dasarnya gelap, kemudian indikatornya yang keluar adalah terang. Namun ini kebalik ya, jadi warna dasarnya adalah terang dan indikatornya gelap. Jadi haters dari NMAX sendiri ini bilang ini speedometer kayak kalkulator gitu ya. Jadi meskipun cukup informatif, tapi display dari Yamaha NMAX ini kurang interaktif ya. Jadi desainnya sudah bagus, namun tampilannya yang kurang interaktif. Jadi usul saya sih kalau ada perbaikan ke depan bisa diberikan display yang full color atau LCD, jadi lebih mewah lagi ya, lebih mewah dari kompetitornya seperti itu. Bisa kita bandingkan ya, ini speedometer Lexi, kemudian yang ini punya Aerox, yang ini juga punya PCX sudah negatif display, yang terakhir ini punya NMAX saya. Demikian video saya kali ini, semoga bisa memberikan gambaran dan informasi baru kepada teman-teman semua ya, terkait fitur-fitur dan fasilitas yang ada pada Yamaha NMAX 2021. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ya, agar saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten terbaru terkait Yamaha NMAX. Oke? Terima kasih buat semuanya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.